siang kepada semua teman-teman mitra AB di seluruh Indonesia. Pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul dan kita mulai acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyertakan Tuhan di acara ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar nanti sampai dengan tutup acara kita. Hari ini juga sudah hadir, saya lihat ada sekitar 100 lebih peserta partisipannya dari seluruh Indonesia. Dari tentunya ini adalah acara khusus member-member atau mitra usaha AB semuanya. Dari mulai member baru sampai dengan Mercy Club lah. Mercy Club juga ada di sini gitu kan. Ya, khusus host kita kali ini adalah juga ada dibantu dengan co-host ada Pak Bayu, ada Pak Peter, ada termasuk sang formulator dan saya sendiri. Oke, hari ini juga dihadiri oleh Bapak kita semua, yaitu Direktur Utama PT Accelerating Business Eminence. Sebentar kita dengarkan sambutan dari Pak Tejo Hendro Iswojo. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih semuanya dan semua teman-teman. Hari ini kita mengadakan Zoom lagi, kita ketemu lagi dengan situasi ya COVID masih beredar dan kabar terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump kena COVID beserta istrinya. Jadi kita harus jaga-jaga social distancing, kita konsumsi dan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan salah satunya produk yang kita mau luncurkan dan akan dipresentasikan kegunaannya oleh penciptanya, formulatornya, yaitu Bapak Awi atau Bapak Sadia Wisman. Saya berharap kita semua belajar, saya sendiri juga masih belajar kegunaan dari produk ini. Satu hal yang saya rasakan adalah, bukan saya rasakan ya, keluarga saya rasakan, produk Prolisda ini sangat cepat reaksinya. Ketika kita ada konsumsi ya, ada problem, dan kita mencoba mengkonsumsinya, maka reaksinya pemulihannya sangat cepat sekali. Ya, malah dalam hitungan hari, kalau misalnya hitungan semalam saja, kalau kita itu pilek, tenggorokan nggak enak, agak sedikit meriang gitu ya, itu sangat cepat sekali pemulihannya. Jadi saya berharap kita semua belajar, kita semua menyerap yang terbaik ya, dan sama-sama ayo kita pasarkan, kita membantu sesama memperkenalkan produk ini supaya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya sampaikan kembali kepada Pak Yanuar sebagai hostnya. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Tejo. Salam dari kami di sana. Kita akan mulai acara ini, ya. Dan inilah produk yang kita nanti akan bahas, yaitu Prolisda. Bapak, Ibu sekalian, seluruh Indonesia, saya lanjut berikutnya adalah baik, salam sejahtera, salam sehat semuanya ya untuk mitra PKAB. Semoga bisnisnya lancar di masa pandemi ini, karena sesungguhnya bisnis yang bertahan di masa pandemi ini hanya tertinggal bisnis obat-obatan, suplemen, herbal. Itu yang masih sampai sekarang itu
sejak COVID sampai sekarang itu bagus, malah sebagian perusahaan mengalami peningkatan yang sangat tajam, ya. Dan mudah-mudahan dengan momentum ini kita meluncurkan produk yaitu propolis dan habatus sauda. Ini adalah penjaga imun yang sangat kuat, ya. Dibanding semua herbal lain, itu propolis itu adalah imunomodulator yang paling kuat yang pernah ada ditemukan oleh manusia, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara lain yang berkeyakinan berbeda, selamat siang, ya. Ini kesempatan yang sangat baik, kesempatan yang sangat berbahagia kita bisa berkumpul pada siang ini, ya. Nah, ini saya bercerita sedikit bahwa hampir semua herbal itu mengalami peningkatan penjualan di masa pandemi, ya. Tapi ada satu herbal yang sangat unik, sangat unggul, itu terutama penjualannya memang sangat besar, ya. Dan saya punya pengalaman menarik, saya punya produk yang mengandung propolis yang sudah membantu kesembuhan 26 pasien. Sampai hari ini itu 26 pasien yang terbantu. 29 pasien, ya. Jadi yang positif, negatif, semuanya dalam waktu 3 sampai 7 hari, ya. Ada yang cepat, ada yang agak lama. Yang sampai 7 hari itu biasa yang punya penyakit bawaan, jadi agak lama dia. Tapi alhamdulillah ini 100% orang yang COVID positif mencoba sembuh dalam 3 sampai 7 hari, ya. Nah, produk ini menjadi sangat menarik sekali karena ternyata propolis itu memang imunomodulator yang sangat kuat, ya. Nanti kita akan pelajari bahwa dia mengandung sejumlah kandungan flavonoid yang membantu pasien-pasien COVID ini meningkatkan daya tahannya dalam melawan virus. Nah, ini luar biasa sekali, ya. Jadi produk ini punya harapan besar untuk masa-masa pandemi ini sampai bertahun-tahun kemudian. Ini produk ini punya life cycle sangat panjang. Di pasar Indonesia, ini produk ini sebenarnya sudah 20 tahun, ini bukan produk baru di Indonesia, ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira juga mungkin sudah lama mengenal propolis, sering mungkin ditawarin propolis, atau beberapa mungkin pernah beli propolis, ya. Tapi mungkin tidak pernah benar-benar mengenal propolis itu seperti apa sebenarnya. Dan propolis itu macam-macam, ya, ada yang Cina, ada dari Brazil, ada dari Turki, ada dari Iran, dari Australia, dari Amerika, hampir semua negara punya propolis dan sebagian propolisnya itu pernah masuk Indonesia. Nah, tapi yang di pasar Indonesia ini seperti juga tren dunia itu mengenal propolis terbaik itu propolis Brazil. Jadi kalau yang sudah pelaku pemasaran yang sudah lama berkecimpung di propolis, tahu bahwa propolis Brazil itu yang terbaik. Hanya masalahnya sebagian orang, sebagian besar, mungkin mayoritas orang itu tidak bisa membedakan propolis Brazil yang mana. Jadi kalau dua propolis disampaikan kepada Anda, mungkin Anda juga bingung, ya, mana yang Brazil, ya. Sulit sekali menentukan. Nah, hari ini saya akan mengupas, ya, bagaimana cara Anda mengenalin bahwa propolis itu Brazil atau bukan hanya dari cara melihat dan cara merasa tanpa perlu uji lab. Walaupun sebenarnya untuk mengenali propolis Brazil ini yang paling akurat adalah uji laboratorium untuk memastikan bahwa propolis itu Brazil atau bukan, ya. Nah, yang hari ini saya sampaikan itu adalah produk baru yang akan dipasarkan oleh Mitra AB, ya. Ini adalah propolis Brazil asli dengan campuran habatus sauda. Kenapa dicampur habatus sauda? Habatus sauda juga sesuatu yang luar biasa sekali, ya. Hadis Nabi mengatakan bahwa habatus sauda itu menyembuhkan semua penyakit kecuali kematian. Nah, jadi dari hadis ini kita ngambil kesimpulan bahwa habatus sauda pun luar biasa sekali. Ketika dikombinasi dengan propolis, dia akan menghasilkan efek simultan yang luar biasa bagus sekali. Jadi
keunggulan dari propolis AB ini adalah adanya kandungan habatus sauda ya. Mungkin kebanyakan di luar menjual propolis murni, propolis campur bahan-bahan herbal lain, tapi yang kita punya ini adalah propolis cair, Brazil asli dengan campuran habatus sauda ya. Propolis ini yang kita pasarkan, yang kita buat untuk PKAB ini itu adalah propolis asli Brazil dengan campuran habatus sauda. Bapak Ibu mungkin nanti jangan kaget ketika Anda mulai masuk ke bisnis propolis, wah di sana juga ada propolis, di sini juga ada propolis. Saya katakan bahwa pasar propolis itu sangat ramai dalam 20 tahun ini, dan ini adalah herbal dengan life cycle yang sangat panjang. Berbagai herbal sudah kembang ya, seperti pernah dengar buah merah, dulu sangat terkenal sekali ya, tapi sekarang kemana? Buah merah sudah tidak ada di pasar. Ada yang jual, tapi namanya sudah hilang. Daun sirsa, dulu pernah ada momennya dia begitu besar namanya, daun sirsa. Apa sakit apa aja orang minum daun sirsa. Tapi sekarang juga tidak ada lagi. Kemudian kuli manggis. Kuli manggis juga pernah punya life cycle sekitar 5 tahun, tapi hilang juga ya. Jadi di pasar Indonesia itu sama dengan pasar dunia. Jadi ada life cycle herbal itu rata-rata 5 tahun hilang, 5 tahun hilang, 5 tahun hilang. Tapi propolis sudah bertahan 20 tahun di pasar Indonesia, 20 sampai ya sekitar 20 tahun itu masih sangat hot di Indonesia ya. Oke, jadi apa itu propolis? Jadi propolis ini tadi ya, propolis ini kalau Bapak bisa strateginya marketingnya bagus ya, Bapak bisa ngambil pasar yang besar di Indonesia. Dan ini untuk bertahun-tahun mendatang itu akan bertahan sebagai herbal terbaik dalam meningkatkan daya tahan tubuh ya. Apa itu propolis sebenarnya? Propolis merupakan campuran resin ya, resin. Resin itu dari tumbuhan, tanaman ya. Jadi getah pohon ya, dicampur dengan air liur lebah. Jadi ada faktor unsur air liurnya, lalu ada lilinnya. Bercampur dengan getah pohon dari pucuk dan daun-daun muda ya. Digunakan sebenarnya propolis ini dibuat untuk digunakan sebagai sealant, sebagai lem. Jadi lem itu untuk apa? Untuk ngelem lubang-lubang yang ada dekat sarang supaya tidak ada binatang yang bisa masuk ya. Jadi komposisi propolis itu yang sebenarnya adalah 50% resin. Resin itu flavonoid dan fenolik ya, zat-zat aktif yang sangat berguna. Lalu lilinnya 30%, essential oilnya 10%, polennya 5%, dan bahan lain 5%. Bahan lain ini bahan-bahan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau pada saat ekstraksi itu 5% yang tambahan itu akan dibuang ya. Fungsi propolis bagi sarang lebah itu sebenarnya tujuannya mensterilkan sarang lebah terhadap cuaca dingin, panas, kelembaban, dan sebagai pelindung dari gangguan kontaminasi virus, bakteri, dan jamur. Jadi sifat dari propolis itu sangat kuat di antivirus, anti jamur, anti bakteri. Dan sampai hari ini tidak ada virus atau bakteri atau jamur yang bisa memasuki sarang lebah. Jadi sarang lebah itu merupakan sarang paling steril di muka bumi. Lebih steril dari ruang operasi. Kalau ada virus yang bisa memasuki sarang lebah, maka hari ini sudah tidak ada lebah di muka bumi. Nyatanya hari ini lebah masih ada. Berarti tidak ada virus, tidak ada bakteri yang bisa masukin. Ya, jadi fungsinya, tujuan awal dibuatnya propolis ini oleh lebah ada untuk kepentingan dia sendiri sebenarnya ya. Tapi ini kita lihat bahwa ternyata ada sebuah ayat di dalam kitab suci Al-Quran ya, bagi kaum muslim ya, nanti juga bagi agama lain juga ternyata ada ayat-ayat yang mengutip adanya obat untuk manusia ini ya, yang dibuat oleh lebah ya. Jadi Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, rumah-rumah, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Makanya kalau kita lihat lebah itu buat sarang hanya di 3 tempat ini. 1 di bukit-bukit,
Itu di bukit-bukit, kebing-kebing itu bisa ada sarangnya ya. Di pohon-pohon ya. Kalau di rumah-rumah manusia itu ada sarang-sarang lebah kadang-kadang ya. Kalau tempat-tempat yang dibuat manusia. Tempat-tempat yang dibuat manusia ini maksudnya apa? Tempatnya itu ya seperti koka-koka yang dari kayu biasa dibuat untuk sarang. Jadi ternyata ini disebutkan di dalam ayat. Jadi lebah itu kenapa buat sarangnya di bukit, di rumah, di tempat-tempat buat manusia? Ya karena diwahyukan. Wahyukan sedemikian dia hanya menjalani saja. Makanlah dari tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Jadi lebah ini diperintahkan Allah untuk buat sarang, untuk makan buah-buahan, ya. Kemudian dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya yang terdapat di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan kami. An-Nahl 68-69. Jadi dulu saya membaca ayat ini, saya berpikir apa ya yang dimaksud ini ya. Kemudian saya riset, sebagian menyebutkan, menafsirkan itu sebagai madu ya. Madu ya ada benar juga, madu juga sangat bagus sekali bagi manusia, juga menyembuhkan sebagian penyakit ya. Nah, sampai saya mengenal propolis, ternyata ayat ini mungkin mungkin dalam tafsir saya dimaksudkan adalah propolis. Karena propolis ini yang pengobatannya paling luas. Paling tidak itu ada 30 penyakit menurut Trubus. Tapi kalau dalam pengalaman saya 8 tahun meneliti propolis ini, itu lebih dari 30 penyakit yang disembuhkan oleh propolis ya. Jadi kalau ngacu kepada penelitian majalah Trubus ya. Jadi penelitian majalah Trubus itu 30 jenis. Nah, tapi kalau yang belum diteliti lebih banyak yang disembuhkan yang belum sempat diteliti ya. Oke. Nah, ini beberapa kitab suci lain juga menyebutkan ya, beberapa jenis obat yang dipakai oleh biksu yang sakit adalah madu. Nah, ini Vinaya Pikaka, ini dari ajaran Buddha ya. Lalu minumlah mentega yang dimurnikan, madu dan susu baik untuk kesehatan. Nah, ini ada Arkarvaveda, ini dari kitab Hindu ya. Kemudian anakku makanlah madu, sebab itu baik dan kekesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Nah, ini di Amsal, kitab Perjanjian Lama ya, itu menyebutkan juga bahwa makanlah madu karena itu baik bagimu ya. Jadi kita lihat bahwa semua kitab dalam agama-agama yang besar di dunia itu menyinggung ada madu yang baik untuk manusia ya, obat untuk manusia. Nah, hanya memang madu ini dalam istilah luas ya madu itu sendiri, tapi dalam pengertian yang luas adalah madu dan yang dihasilkan oleh lebah ya. Bisa propolis, bisa royal jelly karena semuanya bagus. Bipolen juga ya. Oke, jadi propolis ini luar biasa sekali ya. Jarang. Hanya mungkin saya pernah lihat itu ada satu produk yang setara dengan propolis, itu kandungannya 300 psikokimia ya. Sebagian nyebut 80, tapi sebagian lain menyebut 300 psikokimia. Ya. Jadi saya mengutip dua sumber. Tapi yang sumber yang lebih baru ini 300 psikokimia. Ini penelitian yang terbaru. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi satu herbal, satu bahan mengandung 300 psikokimia yang bermanfaat bagi tubuh. Ini lawannya hanya daun kelor, ya. Nah, tapi apa perbedaannya dengan daun kelor? Daun kelor itu sifatnya lebih ke nutrition. Jadi dia membantu pemulihan kesehatan dalam waktu yang cukup lama. Nggak bisa cepat gitu, ya. Misalnya minum 2 hari sembuh itu nggak bisa gitu. Kalau sifatnya nutrition itu 3-6 bulan itu baru mengalami perubahan, jadi sel-selnya diperbaiki itu. Nah, tapi psikokimia yang tergandung dalam propolis ini agak beda. Dia lebih sifatnya ke terapeutik, sifatnya lebih ke pengobatan, ya. Makanya nggak heran kita lihat orang-orang yang lukanya parah 2 tahun itu 1 minggu kering.
orang yang stroke mungkin 1 minggu jalan. Bahkan saya pernah ngalamin bertemu dengan satu orang yang hanya lewatin maghrib, sorenya maghrib minum propolis, besok pagi sudah turun dari ranjang bisa pergi jalan. Padahal dia stroke 3 bulan. Itu luar biasa cepat. Dan juga ada satu pasien yang lumpuh karena kecelakaan. Itu bahkan 20 menit setelah minum propolis, dia bisa berdiri. Tadinya lumpuh selama 6 bulan. Ini sifat terapeutik, sifat pengobatannya yang tinggi ya. Nah, ini kita temukan pada daun kelor ya. Jadi 2 bahan herbal yang sangat luar biasa itu daun kelor, propolis. Tapi propolis lebih ke terapeutik, sifatnya mengobati ya. Nah, ada sejumlah kandungan dari 300 itu terbagi jadi vitamin, mineral, ya, enzim, asam amino, flavonoid, ya. Ini 5 golongan ini sangat umum. Semua propolis mengandung vitamin, mineral, enzim, asam amino, flavonoid. Ini semua propolis dari muka bumi manapun itu pasti ada. Satu-satunya nomor 6 artepilinsi atau ini phenolic acid ini hanya ada di propolis Brazil. Nah, ini kelebihannya. Jadi semua propolis boleh mengandung yang 1 sampai 6 ya, 1 sampai 5 ya, vitamin, mineral, enzim, asam amino sama flavonoid. Tapi tidak mengandung artepilinsi. Nah, phenolic acid itu apa? Phenolic acid itu sejenis asam itu yang sebagian besar golongan fenolik itu adalah racun sebenarnya. Ya. Tapi phenolic acid artepilinsi ini kebetulan yang tidak beracun dan bermanfaat, berkhasiat hebat bagi manusia. Ini penelitiannya ya. Nah, artepilinsi itu sebenarnya dari sejenis tanaman ya. Tanaman di Brazil itu tingginya sekitar 2 meter lah ya, sekitar 2 meter. Nah, itu hanya tumbuh di hutan Brazil ya. Kemudian di hutan Brazil itu sangat perawan. Jadi dia tidak terkontaminasi sama kehidupan manusia. Jadi sangat murni. Jadi bebas dari kontaminan. Jadi tidak ada cemaran-cemaran logam berat atau pestisida di sana. Jadi zatnya sangat bagus dan dia sifatnya organik ya. Oke. Ini macam-macam propolis ya. Sebagian besar kalau propolis Asia itu hampir semuanya warnanya coklat kehitaman. Kalau propolis Australia itu khasnya kemerahan ya. Kalau propolis Indonesia itu khasnya coklat. Kalau propolis Brazil ini hijau keemasan. Nah, jadi masing-masing daerah ini karena jenis tanaman yang dimakannya berbeda, ya, menghasilkan propolis yang berbeda. Karena apa yang dimakan itu yang dibikin kan. Nah, kalau yang propolis Asia itu rata-rata yang menjadi sumber makanannya itu daun poplar. Daun poplar itu yang untuk bikin propolis ya. Jadi warnanya coklat hitam. Ya, yang kemerahan lain lagi. Jadi Indonesia ini ada propolis itu dibikin oleh lebah. Lebahnya sangat ramah. Lebah, Bapak Ibu pernah lihat lebah kecil-kecil kayak seekor lalat itu ukurannya. Jadi lebahnya kecil, ramah. Ramah artinya apa? Itu kalau nempel ke tubuh itu nggak gigit. Nah, berbeda dengan propolis Brazil ini jangan coba-coba kena gigit. Propolis Brazil ini lebahnya africanized, ini mematikan. Jadi khas sangat berbeda lebahnya. Jadi kalau ini karena lihat warna-warni ya, maka kita ingat kembali kepada ayat tadi bahwa dari perut lebah keluar minuman yang berwarna-warni. Jadi memang sudah ditentukan juga bahwa yang keluar dari perut lebah itu berwarna-warni ya. Tapi satu sisi lain itu ada tafsir bahwa yang warna-warni itu maksudnya propolis ya, madunya, royal jelly-nya ini kan warnanya beda-beda. Bisa juga seperti itu ya. Jadi ayat Al-Quran itu sering memang butuh orang untuk berpikir, orang untuk menafsirkannya ya. Tapi kita dalam hal ini tidak mempertentangkan apakah itu propolis atau madu ya, atau royal jelly ya.
Nah, kalau saya pada golongan orang yang berpihak bahwa kita tidak mempertentangkan, kita hanya bertanya-tanya bahwa sebenarnya yang mana yang perlu kita cari tahu kebenarannya, ada propolis atau madu atau royal jelly yang menyembuhkan bagi manusia. Nah, kalau pengalaman saya 8 tahun ini menunjukkan bahwa yang punya sifat pengobatan yang sangat bagus itu propolis, ya. Oke. Nah, ini kita kenal sedikit dulu ya. Jadi siapa yang membuat propolis Brazil ini? Ini sejenis lebah yang kebetulan bukan lebah asli. Ini lebah Afrika Timur dikawinkan dengan lebah Eropa tahun 1956. Jadi ini sebenarnya lebah ini koloni baru yang di Brazil. Jadi bukan lebah asli dari Amerika. Dari sana kalau lebah aslinya ya, pasti ada, setiap daerah pasti ada lebah. Ternyata tidak menghasilkan propolis yang bagus ini, ya. Lebah Afrikaner ini sangat beracun. Jadi dia kalau gigit, satu gigitan saja sudah mematikan. Sudah lebih dari 1.000 orang yang pernah mati karena karena lebah Afrikaner ini. Timbul pertanyaan oleh para ahli, ya. Kenapa satu sengatan lebah ini? Satu sengatan itu kalau kita lihat itu nggak ada satu case begini. Ah, ini kalau dibanding dengan ini misalnya pipetnya, ini case itu lebih banyak dari yang racun yang disuntikan oleh lebah ini ke tubuh manusia. Karena jarumnya juga kecil, jarum kusukannya itu durinya, nah, itu sekali tusuk bisa mati. Berarti sangat beracun. Nah, pertanyaan para ahli sebenarnya begini, kenapa sengatan lebah ini yang beracun? Nah, ini terjawab dari bahwa imun tubuh lebah ini sangat lemah. Jadi dia berusaha menghasilkan racun yang sangat kuat yang bisa memproteksi dia. Jadi imun tubuhnya lemah. Jadi dia lemah dalam melawan binatang segalanya, ya. Hama, ya. Nah, dia bisa membuat racun yang sangat kuat. Nah, ternyata kemampuan ekstraksi lebah ini, jadi racun ini dari mana? Racun ini sebenarnya kan dari tanaman juga. Ada racun-racun tanaman kan? Nah, racun tanaman ini kalau pada tanaman itu racunnya kadarnya sangat rendah, tidak mungkin bisa mematikan manusia. Tapi racun ini ya bisa terkonsentrasi sampai 70 kali. Jadi saya sempat berbicara dengan seorang pakar herbal, farmakoherbal pertama di Indonesia, itu orang Bandung, itu namanya Kang Yana, ya. Saya berdiskusi dengan beliau, kenapa lebah Brazil ini sangat beracun. Katanya lebah Brazil ini punya kemampuan mengekstraksi dan mengkonsentrasikan racunnya sampai 70 kali lipat. Nah, demikian juga kalau kemampuan ini dipakai juga lebah ketika dia mengekstrak, mengambil bahan-bahan berguna dari getah-getah pohon, ya, itu dia sedot, itu tingkat konsentrasinya 70 kali dari aslinya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa kekuatan dari propolis ini itu luar biasa. Karena apa? Karena dia ngambil dari tanaman, kemudian dia proses dengan enzimnya, itu kekuatannya bisa meningkat 70 kalinya. Nah, ini diskusi saya dengan pakar farmakoherbal di Bandung, ya. Jadi makanya akhirnya kita ngambil kesimpulan, tidak heran kalau propolis Brazil ini luar biasa bagus dibanding dengan propolis lain, itu dia jauh lebih kuat, ya. Jika minum sedikit saja sudah efeknya kerasa, ya. Oke, sekarang kita masuk ke Prolisda, ya. Jadi apa keunggulan Prolisda ini, ya? Satu, ya, Prolisda itu asli Brazil, ya. Warnanya hijau kemasan, rasanya getir dan pedas, dan mengandung artepilinsi. Nah, sebenarnya yang membuat dia pedas dan getir itu artepilinsinya. Itu kalau propolis lain dari daerah lain, kita minum itu tidak pedas di tenggorokan.
Dan menurut penelitian yang menimbulkan rasa pedas itu artepilincinya. Ya, seperti kita makan cabai kan menimbulkan pedas kan? Nah, itu karena ada unsur cabainya itu. Jadi karena propolis ini mengandung artepilinci, dia rasanya pedas. Jadi kalau sekarang kalau kita dikasih 2 propolis, 1 pedas, 1 tidak. Yang sudah pasti yang tidak pedas ini yang mengaku-ngaku propolis Brazil itu bohong itu. Ya, dari propolis yang tidak pedas, ngaku-ngaku dia Brazil, itu bohong. Bapak harus dengan mantap mengatakan itu bohong. Ya. Kedua, warna hijau kemasan. Ya, warna hijau kemasan ini kalau kita lihat itu khas. Warnanya seperti olive oil. Kalau Bapak bikin dengan konsentrasi cukup tinggi, misalnya dikekesin 20-30 kekes ke air sedikit saja, Bapak bandingkan dengan minyak olive oil itu persis warnanya. Nah, itu standarnya propolis Brazil. Jadi Bapak sekarang punya dua ilmu ya. Satu, mau tahu propolis Brazil itu dikasih warnanya mendekati warna olive oil enggak? Oh, kalau nggak ada ya, kok ada warna-warna coklat ya? Walaupun ada hijau, tapi ada coklat. Itu bohong. Jadi unsur coklat itu sudah pasti propolis dari Cina atau Indonesia. Itu hanya 2, ya. Terus dia nggak ada pedasnya, berarti pasti bukan Brazil, ya. Oke, kemudian propolis Brazil ini luar biasa, itu diolah dengan teknologi nano. Jadi ketika proses ekstraksi, ya, proses ekstraksi itu selesai, itu kan bahan itu mau dikeringkan untuk pemisahan dari bahan-bahan yang tidak berguna. Itu prosesnya pakai beku kering yang dikenal dengan teknologi lyophilize. Ini dibekukan sampai minus 60 derajat. Jadi tidak dikasih panas. Jadi bahannya akan awet, akan sangat bagus sekali. Jadi beda dengan teknologi pengeringan yang pakai panas. Jadi kalau di Indonesia itu bahkan proses ekstraksi itu dipanaskan 7 hari sampai 21 hari. Jadi itu sebagian mungkin 70%, mungkin 80% bahan-bahan bagus itu sudah rusak, ya. Nah, kalau yang Brazil ini teknologi lyophilize, dia tidak mengalami kerusakan bahan, ya. Kedua, ketiga itu adalah nanoteknologi. Nah, ini udah penerapan nanoteknologi dengan mesin homogenizer. Jadi propolis yang sudah jadi itu diputar dengan kecepatan sangat tinggi sehingga molekulnya pecah. Jadi molekul yang bergandingan itu pecah, yang tinggal hanya molekul-molekul tunggal dengan partikel di bawah 100 nano. Kan bahan kan ada 300 ya. Jadi ada yang agak besar, ada yang agak kecil partikelnya. Ya yang terkecil bisa di bawah 10 nano, yang besar ya puluhan nano. Tapi semuanya di bawah 100 nano. Bening tanpa endapan. Bening ini yang menandakan propolisnya itu nano. Jadi kalau propolis keruh itu bukan nano. Itu partikelnya besar, jadi dia bisa menghalangi cahaya. Nah, kalau dia partikelnya kecil, dia bening. Karena cahayanya nggak kehalang. Kalau partikel nano itu dia nggak bisa menghalangi cahaya. Jadi kembus pandang ya. Jadi kalau benda pada ukuran nano itu nggak bisa dilihat dengan mata lagi. Dikemas di perusahaan lokal yang berstandar GMP. Jadi pengemasannya itu GMP, ya. Jadi pengolahan bahannya di Brazil, tapi lokal pembuatan lokalnya di PK Midix ini secara GMP. Dan hebatnya propolis ini mengandung habatus sauda yang sinergis, ya, sehingga menghasilkan formulasi yang sinergi memperkuat khasiat obat. Ini yang disebut dengan artepilinci, ya. Jadi Bapak kalau lihat, ini pengujian lab ya, pengujian lab. Jadi ini standar artepilinci, ini ada gelombangnya ya. Jadi kalau suatu bahan diuji artepilinci, ini pengujiannya dengan mesin HPLC, namanya pengujian gelombang ya. Jadi kalau suatu propolis, misalnya ini B ini adalah propolis, dia diuji ada lonjakan gelombang sama dengan yang standarnya, maka dia terbukti
propolis Brazil karena mengandung alga kelinci. Nah, yang CDE ini tidak mengandung Brazil, tidak mengandung alga kelinci. Jadi kalau kita lihat dia yang CDE ini tidak ada gelombang di daerah yang standar ini, ya. Nah, ini pengujian alga kelinci. Saat ini kita sedang melakukan pengujian alga kelinci di Universitas Brawijaya, ya. Di Indonesia itu hanya ada satu universitas yang bisa menguji alga kelinci. Nah, ini universitas ini kerjasama dulu dengan saya dalam rangka mencari metode membuktikan alga kelincinya. Jadi saya yang mensponsori Universitas Brawijaya untuk melakukan suatu pengujian terhadap alga kelinci. Karena saya penasaran dengan propolis yang saya jual waktu itu Brazil atau bukan. Jadi saya berusaha menemukan cara membuktikannya secara internasional. Ini metode internasional, ya. Kemudian kami mempelajari dari literatur metode pengujian alga kelinci ini, dan akhirnya Universitas Brawijaya itu labnya berhasil menemukan cara membuktikan alga kelinci ini. Ya. Ini Prolisda ini saat ini sedang diujikan alga kelincinya di Brawijaya. Nah, ini partikelnya di bawah 100 nano, ya. Nanoteknologi apa itu sebenarnya? Nanoteknologi itu sebenarnya satu metode rekayasa bahan. Jadi bahan yang partikelnya besar itu dipecah. Jadi partikel dengan ukuran di bawah 100 nano. Kalau di bawah 100 nano, itu penyerapannya dalam tubuh sangat luar biasa sekali. Dan juga efikasinya itu meningkat drastis, ya. Karena kalau partikel obat itu masih mikro, itu penyerapannya tidak efisien. Jadi 1 mikro ke 100 nano, ini perbedaannya kan 10 kali lipat, ya. Jadi mikro itu, nano itu ukurannya kita begini. Nano itu adalah ukuran rambut, ya. Rambut kita ambil selai rambut, diameternya kita belah 50.000 kali. Nah, itu rambut itu kan ukurannya kan 50 mikron, ya. Jadi kalau dibelah 50.000 kali, itulah jadinya 1 nano. Jadi sangat kecil, sudah nggak bisa dilihat, ya. Kalau kita mau lebih memahami tentang nano ini ukurannya seperti apa sih? Oke, kita lihat, ya. Tubuh manusia 1,5 sampai 2 meter, ya. Kai lalat itu 2 mili. Kalau sel darah manusia itu 20 mikron. Sel tubuh manusia itu 10 mikron, ya. Nah, kemudian kalau bakteri itu 2 mikron. Jadi protein dalam sel itu sangat kecil, 5 sampai 10 nano. Bahkan kalau dijadikan asam amino, jadi protein kalau diuraikan kan jadi asam amino, itu ukurannya 1 nano, ya. Nah, DM manusia, DNA-nya itu 2 nano. Virus ukurannya 20 sampai 450 nano. Makanya kenapa orang sangat sulit sekali mengobati virus. Kalau kena virus itu paling sulit diobatin. Virus flu aja sampai sekarang itu tidak ada obat yang benar-benar efektif untuk virus flu. Padahal cuma flu. Flu tidak mematikan, tapi bisa membuat tubuh kita makin lemah dan ada sebagian orang meninggal karena flu, ya. Tapi ternyata tidak ada obat yang benar-benar efektif untuk sakit flu. Karena virus itu sangat kecil, 20 sampai 450 nano. Nah, ini kita lihat, ya. Jadi kalau propolis itu partikelnya di atas 1 mikro. 1 mikro itu sama dengan 1000 nano. Ya, jadi 1000 nano. Jadi 1 mili ke 1 mikro itu kan 1000 kali. Jadi 1 mili 1000 mikro. Nah, 1 mili itu kalau dipengaruhi itu ukuran kecil-kecil antara 1 garis dengan garis lain itu 1 mili. 1 mili dibagi 1000 kali 1 mikro. 1 mikro dibagi 1000 kali itu 1 nano. Nah, jadi kalau dari 1 mikro ke 1 nano, 1 mili ke 1 nano itu sudah 1 juta kali.
Jadi perbedaan nano itu sangat signifikan sekali ya. Jadi saya mau jelasin bahwa 1 mikro ke 1 nano itu kan 1000 kali ya. Jadi kalau 1 mikro dengan 100 nano itu perbedaan 10 kali. Tapi kalau luas permukaan itu adalah 10 pangkat 3. Jadi 1000 kali. Jadi kalau obat partikelnya 1 mikro dengan partikel obat yang 100 nano, itu efektivitas pemakaiannya itu adalah 1000 kali. Jadi kalau kita minum obat partikelnya 1 mikro dengan minum obat yang 100 nano, itu efikasinya akan sangat berbeda karena penyerapannya bisa 1000 kali lebih kerasa. Nah, bagaimana dengan yang obat yang 10 nano? Itu lebih dahsyat lagi karena efikasinya itu akan mencapai 1 juta kali. Daya penyerapannya itu seperti minum obat yang 1 juta kali. Makanya kalau propolis itu nano, itu efeknya sangat cepat sekali. Terasanya luar biasa dibanding dengan minum propolis yang non nano karena partikelnya besar ya. Nah, ini kita mau lihat gimana membedakan propolis nano dan tidak nano ya. Kalau ini ada gambar ya, nanti kita demokan. Jadi non nano itu keruh. Nah, ini saya punya air ya. Ini air ya. Nah, ini air kita lihat ya. Nah, ini propolis yang belum nano. Jadi ini salah satu ya. Jadi ini tanpa merek lah ya, kita hanya taunya propolis non nano. Gelasnya diangkat sedikit Pak Awi, boleh Pak? Ya. Nah, muncul. Makasih. Atau kameranya turunin sedikit Pak, kamera Ya. laptopnya. Agak turun sedikit mungkin. Ini kelihatan? Kelihatan sih, kelihatan. Ya. Jadi keruh. Keruh ini disebut dengan belum nano. Keruh ini kenapa terjadi? Partikelnya besar. Jadi partikelnya besar, dia menghalangi cahaya tembus. Jadi partikel yang besar ini kan menghalangi cahaya. Jadi cahaya kena serap. Nah, ini kita lihat yang propolis yang nano, ya. Diangkat Pak, tolong Pak. Pada saat neteskan diangkat Pak gelasnya Pak, jadi kelihatan pisang. Ya. Oke ya, Nah. ini kita lihat ya. Ini kita lihat sangat bening. Ini propolis Brazil. Sangat bening. Hijau ya. Warnanya hijau. Seperti ini. Jadi ini perbedaannya. Bisa lihat perbedaannya kan? Bisa Pak. Bisa ya. Oke ya. Pak, belum larut sempurna sepertinya Pak. Belum Ya. larut itu Pak, masih ada, masih ngendap di bawah tuh. Ya. Nah, ini yang bening ini sangat menarik. Ini kalau ditaruh sampai airnya kering, itu hampir nggak ada bekas. Kalau yang keruh begini itu ada bekasnya, ya. Jadi ada endapan-endapannya. Nah, ini kalau kita lihat gambar ya, saya masuk ke slide dulu ya. Jadi yang keruh karena cahaya nggak bisa lewat, yang satu nano karena partikelnya sangat kecil, dia tidak menghalangi cahaya. Ya. Propolisnya ini masuk golongan propolis Brazil yang nano ya. Terus ini non nano. Jadi kalau kita ini air ini dibiarkan kering ya, ini akan seperti ini. Bersih, nggak terlalu banyak, hanya sisa-sisa kelihatan ada hijau-hijau, tapi kalau kita pakai tangan dilap hilang ya. Lain kalau ini benar-benar kerak yang kita bersihkan, cuci aja sangat pun tidak bisa hilang ya, sangat sulit sekali mau cuci ini. Nah, jadi ini perbedaannya sangat signifikan. Kalau Anda minum propolis non nano, itu ampasnya kalau bertahun-tahun Anda minum itu mungkin melapisi pencernaan Anda, mungkin jaringan ginjal ya, dia akan menempel ya, mengganggu pencernaan, mengganggu saringan darah ya. Nah, kalau Anda minum propolis ini, itu karena partikelnya sangat kecil, hampir tidak ada endapan,
maka ini aman, insya Allah aman ya. Nah, kedua, kita akan demo melihat bahwa bagaimana membedakan propolis Brazil atau tidak ya. Ini Share screen-nya tolong di-stop aja dulu ya. Share Oh ya. screen. Ya. Sudah. olive oil ya. Olive oil ini adalah standar pengujian propolis Brazil. Tidak ada propolis lain dari negara manapun yang warnanya mendekati olive oil. Ini olive oil ya. Ini hijaunya itu hijau-hijau kemasan ya. Nah, ini hampir sama nggak? Ya. Hampir Ya. sama ya? Sama, Pak. Ya. Atau kita tambahin sedikit ya, biar lebih konsentrat. Satu pipet itu berapa mili, Pak? Aku pipet itu tidak sampai 1 mili lah. Di 15-16 pipet itu sekitar setengah mili lah. Oh. Nah, ini kalau kita lihat lebih konsentrat, lebih tinggi itu warnanya sudah hampir mirip. Ini kalau Anda lihat langsung, itu nyata-nyatanya itu mirip sekali warnanya. Jadi ini cara kita membedakan propolis Brazil atau bukan. Jadi kalau Anda mendapat tawaran satu jenis propolis, ngakunya Brazil, Anda tes warnanya menyimpang dari olive oil, maka Anda bisa dengan mantap mengatakan bahwa itu bukan Brazil, ya. Itu bukan Brazil. Oke, kita udah cukup ya. Ya, ini olive oil ya, standar ya. Jadi dua yang Anda pegang ya. Satu warna, satu lagi sebenarnya begini. Tadi begini. Kalau Anda minum propolis ini Anda minum ya. Ini Anda minum. Kalau punya propolisnya kan botol plastik ya. Itu sama aja ya, Anda minum. Itu kerasa di tenggorokan langsung pedas. Nah, itu ciri khas Brazil. Kalau Anda minum tidak ada rasa pedas, itu pastikan itu bukan Brazil. Dan ini pahitnya benar-benar sangat pahit. Nah, kan ada propolis yang nggak terlalu pahit. Kan banyak yang bilang begini, saya suka propolisnya itu nggak terlalu pahit, tapi saya nggak suka propolis karena pahit. Nah, itu salah itu. Makin pahit makin bagus. Karena propolis itu dari getah pohon flavonoid yang tinggi itu membuat propolis itu sangat pahit. Jadi kalau tidak pahit itu kadar propolisnya rendah. Itu satu ciri ya. Oke, sekarang kita sudah mengenal ya cara membedakan propolis Brazil dan tidak, propolis nano dan tidak. Karena Anda punya dua kompetitor besar yang sangat merajalela pasar Indonesia. Itu justru propolis yang belum nano dan bukan Brazil. Oke, sekarang propolis itu dalam sebuah penelitian majalah Trubus, ini ada 30 penyakit yang pernah diteliti oleh majalah Trubus ini, itu sembuh ya, mendapat kemajuan lah ya. Jadi sembuh dalam pengertian begini, sembuhnya orang stroke kan belum tentu sama normal dengan orang sebelum kena stroke kan. Ya, dari tidak bisa jalan ke bisa jalan, dari tangannya nggak bisa bergerak, kaku, menjadi bisa bergerak, itu udah membaik ya. Katakan sembuh itu membaik lah ya. Nah, sakit, stroke, jantung, kanker, leukemia, kiska, diabetes, gagal ginjal, hepatitis, asam urat, rematik, hipertensi, kolesterol, demam berdarah, herpes, sinusitis, hipertiroid, IBC, dan lain sebagainya. Ini menarik sekali, ini saya sendiri 8 tahun ini menyaksikan, oh ini benar ini. Ini terbukti, bahkan beberapa penyakit yang sembuh tidak tercantum di Trubus ya. Nah, ini sertifikat pengujian ya. Jadi nanti Bapak akan ada sertifikat
yang menunjukkan ini ukurannya nano ya. Terus ada uji toksisitas. Uji toksisitas itu ada uji tingkat racun sesuatu bahan kalau dikonsumsi. Nah, jadi ini toksisitas ini ukurannya LD50. LD50 itu lethal dose itu dosis yang mematikan. Nah, jadi berapa gram propolis ini diminum sampai mematikan. Nah, propolis Brazil ini diminum itu sampai mematikan itu lethal dosnya 18 gram per kilogram berat badan. Artinya kalau Anda berat badan 60 kilo, maka dibutuhkan 1 liter lebih, 1 liter 40 mili, atau 1 kilo 40 gram baru menimbulkan keracunan. Kan kita minum propolis 1 botol 10 mili, itu lebih kurang 10, gram lebih sedikit saja. Jadi kalau untuk mencapai 160 kilo itu sampai 1 liter Anda minum, itu Anda butuh sekitar 100 botol lebih baru bisa menimbulkan keracunan. Orang minum propolis kan hanya beberapa kekes ya, 7 kekes sampai 10 kekes sehari 2 kali, 3 kali. Jadi jauh sekali ya. 1 botol itu sekitar 300 kekes. Jadi kalau minum 7 kekes itu masih jauh sekali dari tingkat keracunan ya. Kalau Anda minum gula saja ya, sehari 10 sendok 10 sendok makan gula, itu tingkat racunnya lebih tinggi dari Anda minum propolis 1 botol sehari. Jadi Anda minum gula misalnya sekali minum kopi 2 sendok sehari, minum gula minum manis sampai 5 kali sudah 10 sendok makan gula ya, itu keracunannya lebih tinggi daripada Anda minum propolis 2-3 botol 1 hari ya. Nah, ini saat ini juga kita sedang uji toksisitas punya Prolisda di laboratorium UI. Nah, alkohol, logam berat semua kita uji ya. GMP ya, ini standar GMP. Pabriknya GMP. Oke, nah, ini habatus sauda. Jadi habatus sauda ini sebagai tambahan sinergis ya, tambahan sinergis untuk meningkatkan kualitas produk dalam meningkatkan imun. Jadi habatus sauda ini memang ditambahkan supaya lebih kuat sifat imunitasnya ya. Jadi ini macam-macam kandungan habatus sauda ya. Tapi habatus sauda ini yang satu ada bagi orang Muslim itu adalah pegangannya sabda Nabi bahwa semua penyakit habatus sauda itu mengobati hampir semua penyakit kecuali kematian. Berarti luar biasa sekali habatus sauda ini. Makanya kita tambahkan ke propolis. Jadi 1 propolis karena kitab suci dari Al-Quran An-Nahl 6869. Kedua habatus sauda karena sabda Nabi, hadis Nabi, maka ini ada produk itu ibaratnya produk dari langit lah ya, berdasarkan pesan langit dibuat gitu loh. Nah, ini manfaat habatus sauda itu sebenarnya kalau dilistkan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi yang paling utama dari habatus sauda itu adalah peningkatan imun ya. Kalau habatus sauda peningkatan imunnya lebih panjang, lebih lama. Kalau peningkatan imun oleh propolis itu lebih cepat. Nah, jadi kita gabung supaya bisa cepat tapi lama bertahan ya. Oke, siapa yang perlu minum propolis? Ada nih 3 golongan orang yang perlu minum propolis. Orang yang sakit. Jadi jelas-jelas sakit. Jadi merasa tidak sehat lah ya. Kemudian bayi-bayi kan imunnya masih lemah ya. Bayi 5 tahun itu imunnya lemah, belum terbentuk sempurna. Nah, itu kalau minum propolis dia akan merangsang imunitasnya. Makanya kalau Bapak sudah 5 tahun di jualan propolis, Bapak bisa saksikan sendiri anak-anak yang minum propolis dengan tidak minum propolis itu sangat berbeda. Anak yang minum propolis ini tahan banting. Hujan panas, main hujan, minum air es, semua itu nggak ada masalah. Nggak akan jadi demam dia.
dan orang lain baku pilek sepanjang mungkin 2 bulan, sebulan sudah baku pilek lagi. Baru kemarin sembuh baku pilek lagi. Itu namanya imunnya lemah. Kalau dia anak yang minum propolis ini, itu jarang dalam setahun itu 1-2 kali baku pilek itu jarang, ya. Ibu hamil ini kan ada resiko nih kalau kena bakteri, kalau virus, kalau jamur. Terutama ya virus rubella itu kalau infeksi ibu-ibu hamil itu menimbulkan bayinya cacat. Nah, ini sangat bagus ibu yang hamil ini memproteksi diri dengan minum propolis sebenarnya, ya. Atau ibu hamil yang lemah imunnya jadi turun karena efek metabolisme tubuhnya berubah sekali, mudah sakit ya. Sebentar-bentar mau demam, sebentar-bentar mual, pusing ya. Nah, itu minum propolis itu ternyata membuat ibu hamil itu sehat ya. Tapi secara regulasi Badan POM, propolis itu tidak boleh untuk anak di bawah 2 tahun dan ibu hamil. Itu saya katakan. Bapak mungkin akan melihat di brosur produk atau di kemasannya tercantum tidak untuk bayi di bawah 2 tahun. Nah, atau ibu hamil ya. Tapi jangan kaget ya, itu regulasinya begitu, kita ikutin saja. Jadi kalau bapak ibu yang merasa ragu minum, ya jangan sarankan pasien minum ya. Tapi kalau saya berdasarkan pengalaman, saya 8 tahun sudah di bisnis propolis, dan saya menyaksikan ibu-ibu hamil, anak-anak, itu semuanya menjadi sehat. Maka kalau orang bertanya saya selalu bilang bahwa Anda mau ikutin Badan POM, ketentuannya tidak boleh. Tapi kalau Anda percaya kepada saya, minum saja. Insya Allah Anda sehat. Ya. Pertanyaan paling sering ditanyakan ya, apakah menimbulkan ketergantungan? Jadi propolis sebenarnya tidak menimbulkan ketergantungan. Dia tidak membuat orang terus ingin minum propolis. Propolis itu sangat pahit, pedas, tidak enak sekali. Baunya nggak enak, rasanya nggak enak. Jadi nggak ada yang tergantung propolis. Orang cenderung kalau tidak tahu manfaatnya tidak mau minum ya. Sebagian udah tahu manfaatnya pun enggan minum. Propolis dosis untuk pencegahan dan pengobatan. Jadi standarnya begini. 10 kilo berat badan, 10 kilo ya, itu 1 tetes. Jadi kalau 70 kilo, 7 tetes. Sehari 2 kali. Untuk pencegahan. Anda menjaga imunnya tetap kuat, sehat ya. 2 kali 7 tetes. Itu 70 kilo. Kalau walaupun kita sudah jaga-jaga, kadang-kadang serangan toksin lebih banyak dari normal dan tiba-tiba kita sakit. Misalnya, kok saya gejala mau flu ya? Kok gagal-gagal tenggorokan saya? Itu naikkan dosisnya jadi 2 kali. Jadi 7 tetes jadi 14 tetes lah, 15 tetes lah ya. Sekali minum dan naikkan frekuensi minumnya kan tadinya 2 kali menjadi 3, 4 atau 5 kali. Enggak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus ya. Enggak, kalau kondisinya sudah sakit, sudah jadi jatuh sakit, itu minumnya 3 sampai 5 kali ya dengan dosis 2 kali. Berapa lama sih efek propolis ini kan minum? Ya. Jadi kalau orang pengalaman pernah minum propolis, ya, terutama propolis yang berhasil ya. Kalau propolis lain tuh kadang-kadang minum sampai 3 minggu, 1 bulan tuh nggak ngerasakan apa-apa. Kalau minum propolis berhasil itu rata-rata 1 minggu itu sudah ada kelihatan. Hasilnya pasti kelihatan. Beda sesuatu. Ada sesuatu yang dia rasakan berbeda. Ya. Entah badannya jadi enak, entah kepalanya pening-pening hilang ya, atau mual-mualnya hilang ya, adalah. Nah, kalau dia mau gejala demam, itu minum malamnya mungkin paginya tidak jadi demam ya. Kalaupun dia jadi demam, dia terusin minum. Kalau Anda keranjur masuk virus banyak, jumlahnya virus yang masuk ke tubuh itu sangat banyak, itu biasa keranjur demam, itu minum propolis tidak bisa mencegah ya. Kalau kondisi seperti itu, Anda terus minum saja dengan dosis 2 kali lipat, itu sembuhnya jauh lebih cepat. Ya. Biasanya Anda 1 minggu kalau demam, ini 2 hari, 3 hari sudah pulih.
bagaimana cara minum yang tepat. Jadi propolis ini itu ada beberapa cara minum ya. Ini harap diperhatikan ya. Jadi kalau orang yang bermasalah dengan jantung atau stroke, itu minum paling bagus di bawah lidah. Jadi dikekesin di bawah lidah. Nah, kalau Anda punya buccal pipette, minum di bawah lidah ya. Tapi kalau Anda punya botol plastik, tinggal dipencet aja di bawah lidah. Ya. Kenapa di bawah lidah? Di bawah lidah itu ada pembuluh darah yang langsung menuju ke jantung. Jadi tidak melalui sirkulasi. Dia langsung menuju ke jantung, aorta jantung. Jadi kalau Anda minum begitu, itu jantung mendapat manfaat terbesar pertama kali. Nah, sesudah itu dari jantung langsung dialirkan yang terutama akan dikirim ke otak. Nah, makanya kalau stroke, gejala kesumbat jantung itu minum di bawah lidah. Tapi untuk penyakit-penyakit lain sangat bagus kalau diminum campur air. Jadi Anda ambil air setengah gelas boleh, 1 gelas boleh, 1/4 gelas boleh. Intinya air mau berapa banyak aja nggak ada masalah. Tidak mempengaruhi khasiat propolis. Karena jumlah tetes yang Anda minum akan sama, ya. Hanya kalau air makin banyak makin tidak pahit. Jadi sebagian orang karena menghindari rasanya pahit, pakai airnya banyak-banyak 1 gelas. Tapi kalau yang tidak terlalu masalah dengan air, ya minum airnya sedikit-sedikit. Atau bisa dengan madu ya Pak ya? Dengan madu itu menimbulkan rasa manis, enak, gitu ya. Betul sekali Pak Anwar ya. Jadi dengan madu. Pak Bayu. Hah? Pak Bayu barusan. Oh, Pak Bayu ya. Campur madu atau boleh juga campur jus. Tapi saya punya kenalan yang selalu kalau minum teh dikasih propolis. Jadi dia tidak suka rasa propolis. Sukanya minum teh, dia setiap kali minum teh ditambahin ya. Tapi jangan teh yang panas-panas langsung dikasih propolis ya. Jadi hangat-hangat boleh, tapi jangan terlalu panas karena itu akan mengurangi khasiat propolis ya. Kemudian jadi kalau campur air tuh terutama kalau Anda punya gangguan sakit ya, polip di usus, itu memang harus campur air supaya dia melalui pencernaan ya. Melalui saluran pencernaan diserap ke dalam usus. Itu paling bagus ya. Pasien jantung ya, pasien jantung itu kalau pengalaman kami melihat ada jantung itu yang kasusnya jantung koroner tersumbat ya. Itu 1 sampai 3 pembuluh darah bisa kesumbat ya. Bisa mengalami hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen. Sehingga orang sulit untuk tidur terlentang dan sulit berjalan jauh. Itu paling jalan 10 meter ya 10 langkah itu sudah kelelahan. Karena dia hipoksia, jadi oksigennya sangat sedikit. Darahnya karena kesumbat itu. Kemudian itu bisa mengalami longgar. Longgar itu artinya pernapasan jadi lega, tidak mengalami hipoksia atau sesak nafas, hanya dalam waktu 1 minggu saja. Ya, jadi tidak usah lama-lama kalau minum propolis itu, reaksinya 1 minggu itu sudah membaik. Ya. Kemudian pasien yang sudah dianjurkan pasang ring, nah ini kondisinya udah biasa penyumbatannya 85% ke atas. Itu harus minum propolis ya, di bawah lidah. Ketiga, orang yang irama jantungnya tidak teratur. Jadi kadang-kadang jantung ini kerasa berhenti. Kalau jantung kerasa berhenti itu namanya irama tidak teratur. Jadi, itu sangat berbahaya, sangat tidak nyaman. Jadi kadang-kadang lagi ngendarain kendaraan, lagi nyopir, itu kerasa jantungnya berhenti. Itu kan sangat berbahaya ya. Jantung bocor itu klep sebenarnya bukan bocor, sebenarnya klep jantung tidak bisa nutup rapat. Jadi darah bersih dengan kotor bercampur. Dengan darah bersih, kotor bercampur ini seluruh tubuh kekurangan oksigen. Jadi kelihatannya bibirnya biru, tangan, jari, semua kuku ini biru. Itu tanda jantung bocor. Nah, itu kebanyakan faktor bawaan ya. Bawaan,
Jadi lahir sudah terjadi kelainan klep jantung, sampai keluar dewasa kadang-kadang baru muncul. Ada yang munculnya dari bayi. Dari bayi sudah biru semuanya ya. Tapi ada juga yang sudah dewasa baru muncul. Jadi karena aktivitas, gerakan semua, itu menimbulkan lama-lama klep jantung ini tutupnya nggak bisa rapat. Itu luar biasa sekali. Pakai propolis, itu bisa mengalami kemajuan itu setelah 1-2 bulan, 3 bulan, itu membaik, berangsur biru-birunya ini hilang. Tapi ini tidak berarti sebenarnya klep jantungnya tutupnya langsung jadi sempurna juga enggak ya. Jadi orang begitu itu juga harus menghindari kerja yang keras ya. Itu hanya propolis itu membantu meningkatkan sirkulasi oksigen sehingga biru-birunya nih jadi hilang, orangnya kerasa bertenaga, bisa beraktivitas. Tapi saya tekankan kalau kasus jantung bocor itu bukan berarti Anda boleh olahraga berat, boleh kerja yang sangat berat-berat kena fisik. Yang normal saja lah, gerakan-gerakan normal aja. Yang tadinya mau berdiri aja nggak kuat, sekarang boleh berjalan ya, tapi jangan melakukan olahraga yang berat. Karena jantung dia itu tetap nggak akan sempurna, selamanya akan seperti itu ya. Hanya oksigen saja yang suplainya lebih lancar. Oke, pasien stroke. Ini pasien stroke ini luar biasa kalau pakai propolis ini ya. Kali stroke itu ada 2. Stroke itu yang pembuluh darah pecah sama pembuluh darah kesumbat. Jadi ada 2. Kalau pembuluh darah di otak itu kesumbat, itu juga stroke. Tapi pemulihannya sangat cepat. Kalau yang pembuluh darah kesumbat, itu bahkan bisa sembuh dalam 1 hari, 1 minggu itu sudah membaik. Maksudnya tadinya tidak bisa jalan, udah berbulan-bulan di tempat tidur. Itu ada yang 1 hari, ada yang 20 menit minum propolis, itu sudah bisa berdiri. Nah, itu kasus kesumbat ya. Kalau pembuluh darahnya pecah ini masalah besar ya. Pembuluh darah pecah itu selain kesumbat pecah, sarafnya mati. Jadi proses penyembuhannya lama, bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Itu pun jauh dari sempurna. Jadi kalau dia jalan kemudian bisa berjalan, itu jalannya masih pincang-pincang. Tidak bisa perfect. Dibanding dengan yang karena kesumbat. Kesumbat itu setelah sumbatannya kebuka, misalnya darah yang beku diuraikan propolis, dia bisa jalan sudah seperti orang biasa gitu. Ya. Kalau yang pembuluh darah kesumbat ini ya itu tadi. Ada yang 1 hari sudah sembuh, sudah bisa jalan. Ada yang cuma 1 minggu, paling lama 1 bulan lah ya. Tapi kalau pembuluh darah pecah, ya lama itu ya, 3 bulan, 6 bulan. Tapi tidak ada pasien stroke yang tidak mengalami kemajuan. Semuanya mengalami kemajuan, hanya ada cepat atau lambat. Persoalannya kita nggak tahu kondisi dia pecah atau kesumbat ya, kecuali yang orangnya yang sudah uji di CT-scan semuanya ketahuan. Tapi kalau dari keluarga biasanya kalau stroke ya stroke nggak sampai dibawa ke laboratorium untuk tes semua ya. Oke. Nah, ini dosis keracunan ya. Ini perhitungan. Jadi lekados tadi kan saya bilang ya toksisitas dari propolis ini itu 18 gram per kilogram berat badan ya. Ini kalau Anda minum 1 botol 10 mili, ini kan 1 botol itu 10,6 miligram. Jadi kalau Anda punya berat badan 70 kilo, maka yang timbul keracunan kalau Anda minum 1,26 kilo. Atau 118,9 botol. Ya katakanlah 120 botol. Jadi bayangkan kok Anda harus minum 120 botol, 1 botol 300.000 kan. Jadi berapa itu? 300.000 kali 100 botol lah katakan. 30 juta ya. Baru menimbulkan keracunan ya. Ya nggak mungkin kita minum propolis 30 juta sekali minum mau kan. Ya jadi itu artinya apa? Artinya toksisitasnya sangat rendah. Tidak berbahaya sama sekali ya. Oke, berikut ini kita akan melihat
beberapa penelitian. Jadi tadi yang saya bicara itu sebagian itu karena pengalaman saya. Saya ini sudah menghadapi pasien-pasien langsung itu dengan pengobatan propolis itu ratusan orang ya, ribuan orang mungkin ya. Cuma sebagian hanya dengar-dengar dari cerita orang, tidak saya hadapin sendiri. Kalau yang saya hadapin sendiri ya mungkin masih ratusan orang. Itu orang-orang yang sembuh. Tapi ini dari pengalaman. Nah, yang berikut ini saya tunjukin itu dari penelitian. Penelitian para ahli tentang propolis Brazil. Ya. Jadi propolis Brazil ini luar biasa. Penelitiannya itu banyak sekali. Kalau Anda searching di internet itu penelitiannya propolis Brazil. Jarang kalau Anda mau cari propolis penelitian. Propolis Jerman, propolis Kanada, propolis Australia. Itu sedikit sekali. Propolis Inggris, Anda cari itu nggak ada itu propolis Inggris itu. Jadi kenapa para ahli suka meneliti propolis Brazil? Ya karena propolis Brazil ini memang terkenal propolis terbaik. Jadi kalau ada peneliti mau teliti cenderung mengambil propolis yang terbaik. Nah, ini hasil penelitian untuk jantung ya dan stroke ya. Jadi propolis itu sangat bagus untuk jantung ya. Satu, dia antioksidan. Karena pembuluh darah itu rusak itu karena sebagian karena oksidasi, ya, radikal bebas. Radikal bebas itu bisa dari asap rokok, ya, dari makanan yang kita makan, ya, mengandung bahan pengawet itu sifatnya semuanya radikal bebas itu. Itu sangat merusak pembuluh darah. Banyak makan lemak, lemaknya teroksidasi, jadi juga merusak, ya. Jadi sifat propolis ini antioksidan, jadi dia mencegah terjadinya kerusakan dinding pembuluh darah akibat oksidasi pada lemak dalam pembuluh darah. Jadi mengurangi ya efek kerusakan itu. Jadi kalau pembuluh darah itu mulai lemaknya kena oksidasi, dia mengeras. Nah, ini rusak, dinding pembuluh darahnya rusak. Kemudian antikoagulan. Antikoagulan itu propolis itu mencegah darahnya menggumpal. Jadi dia bisa membuka darah mikro yang tersumbat dan menghidupkan saraf pasien yang stroke. Jadi kalau darah gumpalnya itu kemudian keurai, itu makanya pasien stroke bisa sembuh. Ke pasien yang sakit jantung bisa kembali bernafas. Ya, karena sifat propolis yang sesuai pengencer darah yang sangat bagus. Dia lebih bagus dari pengencer darah yang kimiawi. Apalagi yang kimiawi itu menimbulkan efek samping macam-macam ya. Terus sifat propolis itu sendiri itu anti kolesterol. Jadi dia menurunkan, ini ada salah ketik ya. Menurunkan profil LDL ya. Menurunkan LDL dan triglycerid darah. Jadi sehingga mengurangi risiko penyumbatan. Nah, itu 3 manfaat ya. Nah, ini penelitiannya ya. Jadi propolis untuk sifat kardioprotektif, maksudnya melindungi jantung ya. Ini penelitian lain ya. Propolis sebagai pengencer darah dibanding aspirin. Aspirin itu pengencer darah yang paling banyak digunakan. Tapi dia mau efek samping ya, risiko kanker ya. Tapi dengan minum propolis ini ternyata lebih bagus dari aspirin. Jadi untuk apa kita minum aspirin? Nah, yang berbahaya ini di pendengar ya. Jadi mitra-mitra PKAB ini harap jadi perhatian. Kalau ada pasien minum ke dokter, kalau dia ingin kekal minum propolis, perhatikan dia ada minum aspirin nggak? Aspirin atau golongan pengencer darah yang lain. Itu kalau dia minum propolis jangan minum aspirin lagi. Dia harus milih. Karena bisa terjadi double efek, bisa terjadi pendarahan. Pendarahan itu bisa misalnya keluar darah dari hidung ya, atau mungkin di dalam tubuh, kita nggak tahu kan. Jadi jangan minum propolis bersama minum aspirin. Jadi kalau udah minum propolis jangan minum aspirin. Kalau dia masih lebih yakin minum aspirin, ya katakan ya sementara jangan minum propolis dulu ya. Cholesterol of propolis oxidative. Ini sifat
propolis ini yang mencegah oksidasi dari lemak. Ya, ini penelitian oleh para pakar pakai propolis Brazil. Propolis ini juga mencegah pengumpalan darah. Ya, propolis mencegah pengumpalan darah. Nah, ini juga penelitian propolis oxidative stress, jadi mencegah oksidasi, ya, oksidasi dan mengurangi apoptosis. Nah, ini flavonoid mencegah fibrosis jantung, ya, terbentuknya fibrosis jantung itu bisa dicegah karena minum propolis yang kaya dengan flavonoid. Nah, ini penelitian yang di Indonesia, ini pakai propolis Indonesia. Ya, tapi saya masukkan sebagai bandingan ya. Jadi propolis ini mencegah oksidasi kolesterol karena paparan perokok, paparan asap rokok. Nah, ini artinya peneliti ini meneliti terutama ya gaya masyarakat Indonesia yang lebih dominan perokok kan. Jadi rokok ini itu sangat berbahaya, menimbulkan oksidasi di lapisan lemak ya. Jadi peneliti ini meneliti efek propolis mengurangi oksidasi kolesterolnya itu ya atau lemak. Ini adalah penelitian propolis sebagai sifat antioksidan dan antimikrobial ya. Nah, ini juga penelitian propolis dalam sifat sebagai antioksidannya itu diteliti ya. Kemudian ini propolis juga pada lemak, ini peneliti lain Indonesia juga ya. Saya pernah dapat propolis dari Lu ini, tapi kadar lininnya setelah saya cek itu sangat tinggi sekali, hampir 30% lebih, lininnya lebih 30%. Nah. Jadi propolis seperti itu sebenarnya tidak layak diminum, tidak boleh diminum. Cuma masyarakat kita tidak paham propolis. Jadi propolis yang dijual itu mengandung lilin gitu. Lilinnya sangat tinggi ya. Kalau yang propolis kita ini kan hampir tidak ada lilinnya itu. Nah, ini penelitian propolis untuk jantung ya, ini untuk virus flu. Ini berbagai penelitian sifat propolis ini antivirus flu. Jadi virus influenza ini kan sebenarnya tidak ada obat yang efektif untuk influenza, tapi propolis ini bisa. Dan HIV juga sampai sekarang tidak ada obat yang efektif ya. Tapi penelitian menunjukkan propolis Brazil itu bisa mencegah replikasi virus HIV. Dan ini yang menariknya, saya sendiri punya pengalaman terhadap 3 pasien HIV ya. Semuanya dalam kondisi setelah minum propolis itu kondisi kesehatannya pulih. Jadi tadinya ada pasangan suami istri HIV dua-dua. Itu di tempat tidur aja nggak bisa kemana-mana. Udah berat badannya tinggal 40 kilo kok. Jadi orang dewasa 40 kilo, Bapak bisa bayangkan itu tinggal tulang itu. Tapi setelah minum propolis, berat badannya kembali normal, bisa beraktivitas, bisa bekerja. Ya, luar biasa. Ada pasien lainnya itu yang bibir semua melepuh, telapak kaki, telapak tangan ini semua melepuh. Sakitnya luar biasa. Itu juga minum propolis sembuh semua itu. Bisa beraktivitas ya. Yang satu lagi ada pasien yang dari Ambon itu. Itu bahkan setelah uji lab ulang tuh HIV-nya negatif gitu. Tadinya positif itu sekarang negatif. Ya. Jadi ini penelitian ya, penelitian yang menunjukkan anti-AIDS agent. Jadi propolis itu bersifat anti-AIDS agent. Jadi mencegah anti-HIV ya. Ini penelitian lainnya, ini penelitiannya. Jadi propolis ini bisa meningkatkan kembali CD4-nya yang turun ya. Kalau orang kena HIV kan CD4-nya turun drastis ya. Dia bisa pemulihannya. Nah, ini penelitian menunjukkan bahwa propolis Brazil ini itu memang bisa menghambat replikasi. Jadi
virus itu mempercepat membiarkan diri kan dengan menggandakan diri ya. Satu jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Jadi kayak orang multi level, duplikasi ya. Nah, tapi kalau dia minum propolis, itu virusnya itu gagal menduplikasi, gagal untuk menggandakan diri. Nah, ini juga penelitian anti HIV-nya ya. Oke. Nah, ini virus salah satu yang virus cukup banyak itu di masyarakat itu herpes sebenarnya ya. Herpes terutama herpes 2 ya. Akan herpes itu ada 1, ada 2 ya. Nah, ini herpes ini penelitiannya sudah ada. Propolis ini efektif mengatasi herpes 1 dan herpes 2 ya. Nah, kalau herpes 1 itu kan biasanya terjadi ditularkan melalui ciuman ya, atau benda-benda pribadi yang sikat gigi lah ya, sering. Tapi dia herpes 1 ini hanya menimbulkan luka-luka di daerah sekitar mulut, lidah aja. Jadi ini melepuh ya. Lain dengan herpes 2, itu cenderung terjadi di daerah kelamin. Nah, jadi herpes ini 1 dan 2. Yang 1 di badan, di bagian-bagian apa ya, bukan di alat kelamin. Kalau herpes 2 itu di bagian kelamin kenanya. Nah, ini sulit sekali penyembuhannya. Kalau ke dokter bola-balik itu sering tidak kena sasaran. Sampai berbulan-bulan parah sekali. Tapi ini kalau dikasih propolis luar biasa. Ya, 3 hari itu mulai mengering tuh. 3 hari aja. Ya, mulai mengering. Saya pernah pengalaman dengan pasien yang di Jawa Tengah. Itu sudah 2 bulan, itu kakinya itu herpesnya itu hampir penuh. Bahkan sudah bengkak, sudah sulit berjalan gitu. Itu dikasih propolis, itu 3 harinya sudah mulai ngering, 1 minggu itu sudah hampir kering semua. Jadi hanya 1 minggu saja sudah mau kering semua. Oke, ini semua penelitian mengenai herpes ya. Jadi banyak sekali penelitian herpes. Nah, ini propolis melindungi liver. Jadi liver ini sangat penting ya. Jadi kalau liver yang sudah tidak sehat, ini masalah sangat besar. Karena liver ini adalah penyimpan toksin dalam tubuh. Jadi kalau ada tubuh dalam toksin ditarik ke liver ya. Livernya yang kemudian membuang. Nah, kalau livernya sendiri mengalami kerusakan, ini beresiko sekali orangnya mudah sakit ya. Nah, propolis ini pelindung liver yang sangat kuat sekali. Ini banyak penelitian ya. Jadi kalau livernya sudah mulai radang, ya, liver itu bisa mengkerut, mengeras. Dia harusnya bagus ya, berbentuk daging yang bagus ya. Tapi kalau dia mulai radang itu kelama-lama mengeras, mengkerut ya, jadi jelek. Kalau dilihat aja jelek itu. Nah, kalau udah mulai terjadi gejala radang, itu minum propolis itu bisa memulihkan ya. Ini sifat inflamasi ya. Jadi inflamasi ini sesuatu gejala penyakit yang menunjukkan tubuh terjadi oksidasi hebat di tubuh ya. Mulai dari jantung, liver, pankreas, ginjal, semua bisa ngalamin radang. Misalnya kita kena luka sedikit, mulai merah, bengkak, itu proses disebut radang ya. Itu begitu juga di bagian dalam tubuh, organ ini hanya nggak kelihatan. Itu mereka bisa mengalami radang yang membengkak. Radang ini kemudian menimbulkan sakitnya berkelanjutan yang lain-lainnya. Makanya anti radang ini bagi medis itu sangat penting gitu. Jadi mencegah radang ya. Nah, jadi sifat propolis sebagai anti radangnya sangat cepat. Contohnya nih misalnya kita ada gejala radang tenggorokan ya. Aduh, mulai gatal-gatal itu awal. Gatal-gatal itu awal mau radang. Nah, kalau benar-benar radang itu sampai ngomong susah, serak, suara nggak keluar, itu radang itu ya. Tapi kalau kita mulai gatal-gatal minum propolis, itu radangnya kebanyakan nggak jadi. Jadi besoknya hilang, udah nggak ada gatalnya sama sekali. Ya. Jadi cepat itu propolis menghilangkan radang ya. Nah, itu radang kecil, kalau radang tenggorokan radang kecil.
Yang bahaya itu kalau radangnya di jantung, di liver, itu menimbulkan masalah yang sangat serius. Nah, ini fungsi propolis itu menghilangkan radang itu. Propolis juga tadi antivirus, juga sifatnya antibakteri. Salah satu virus yang yang paling umum itu gangguan bakteri itu seperti tipes. Orang bilang sakit tipes ya. Jadi kalau sakit tipes, gejala sakit tipes mulai demam, mual, muntah, itu sangat mungkin ada gejala tipes ya. Walaupun kalau nggak diperiksa juga nggak bisa ketahuan benar nggak ya. Biasa hanya dokter bilang, ini gejala tipes ya. Jadi kalau demam, mual, muntah, ke dokter itu cenderung, ini kemungkinan tipes. Walaupun pastinya harus uji lab ya, tapi dugaannya. Nah, kalau ada gejala seperti itu, minum propolis ya. Dia akan cegah bakteri salmonella ini berkembang biak ya. Biasanya makanan kotor yang penyebab demam tipes ini makanan kotor. Makanan nggak bersih, makanan di warteg-warteg, bakso-bakso pinggir jalan, itu kecenderungan kontaminasi bakteri. Oke, ginjal ya, ginjal itu adalah organ yang sangat vital. Dari ginjal yang sehat itu besar, jadi sebesar segenggam tangan lah. Kalau ginjal itu rusak, gagal tokal itu apa? Ginjal gagal tokal itu ketika kencing satu tetes pun tidak keluar. Jadi selama sehari 24 jam tidak air kencing yang keluar. Selama seminggu air kencing tidak keluar. Itu udah masalah besar. Anda akan bengkak, badan Anda dan semuanya bengkak. Karena tubuh tidak bisa mengeluarkan cairan. Jadi kalau tidak bisa kencing, itu artinya gagal tokal sudah. Kalau kencingnya berkurang baru tahap radang ya. Jadi propolis ini luar biasa. Propolis itu bisa memulihkan yang ginjalnya tahap akut ya. Akut itu terjadi radang hebat sesaat sehingga menimbulkan gangguan fungsi ginjal. Urin kreatin sangat tinggi seketika. Biasa dokter lihat urin kreatin terlalu tinggi langsung suruh cuci darah. Tapi cuci darah itu kan nggak kasih kondisi sesaat. Karena racunnya terlalu banyak harus dibuang. Karena pertanyaannya fungsi ginjalnya mau dipulihkan pakai apa gitu. Kebanyakan kalau sifat-sifat obat kimia itu kan nggak kasih gejalanya. Oh urin terlalu tinggi, bagaimana nurunin urin ya. Kemudian urin terlalu tinggi, kreatin terlalu tinggi, bagaimana ngurangi kreatinnya. Tidak mengembalikan fungsi ginjal itu sendiri. Nah, propolis yang hebatnya itu adalah dia memulihkan fungsi ginjal. Jadi kalau masih akut ya, masih akut itu atau masih radang, tahapan radang, itu bisa sempurna balik ya. Tapi kalau tahapnya sudah gagal ginjal yang kronis, sudah lama, artinya gagal ginjalnya sudah lama, itu nggak bisa pulih 100%, nggak bisa. Ya, ginjal yang rusak itu tinggal kayak seukuran kacang. Jadi dari satu genggam tangan, dagingnya tuh segenggam tangan, jadi seukuran kacang kecil, mengecil sampai tidak berfungsi. Nah, kalau kondisi seperti itu, innalillahi lah. Bapak Ibu nggak bisa harap ginjalnya pulih. Nggak bisa lagi membesar kembali, itu nggak bisa. Ya. Yang bisa adalah gagal ginjal akut yang fungsinya terganggu, tapi ginjalnya masih utuh, masih besar gitu. Itu fungsinya seluruhnya bisa diperbaiki ya propolis. Tapi kalau terlambat, sakit ginjal dia udah lama, nggak ketahuan karena nggak pernah ke dokter, nggak pernah cek lab, hanya berkeluh kesah aja, badannya panas, badannya nggak enak. Setahun seperti itu dibiarkan, itu ginjal rusak total. Itu tidak bisa diperbaiki. Propolis hanya bisa menolong sirkulasi darah menjadi lancar, kembali lancar, kemudian membuat dia lebih bertenaga, bisa beraktivitas normal seperti orang biasa. Tapi dia nggak boleh angkat berat, ya nggak boleh over berat, nggak boleh kerja sampai kelelahan, itu nggak boleh. Ya, dia hanya kerja yang ringan-ringan, itu bisa.
Tapi dia tetap buku cuci darah. Karena itu udah gagal total. Jadi hanya propolis yang mengembalikan dia kondisinya beraktivitas, ya. Jangan berharap bisa sembuh, nggak bisa, ya. Jadi kalau ada gejala tubuh, wah seminggu sakitnya nggak jelas, mual, muntah, terus sebulan juga kondisi begini. Ya sebaiknya ke dokter periksa lab. Jadi kita tahu sakitnya itu apa jelas, ya. Kalau kau jelas, kalau ini ginjal atau liver apa, pengobatannya menjadi lebih mudah. Ya. Jadi jangan membiarkan kondisi sakit-sakitan, nggak enak itu sampai sekarang nggak pernah ke dokter, nggak pernah periksa, nggak mau, enggan, dan mungkin malas, mungkin juga mikirnya biaya tinggi. Karena kondisi itu kalau terjadi pada ginjal Anda, itu bisa terlambat untuk diobati. Gitu loh. Padahal tadinya kalau ketahuan cepat, oh ini ginjalnya radang nih, ini masih tahap akut. Itu kita bisa tolong pakai propolis. Ya. Liver juga begitu, jangan sampai terjadi rusak. Ya. Oke, nah ini penelitian mengenai diabetes. Jadi penyakit paling sumber segala penyakit itu awalnya itu sebenarnya karena diabetes. Ya, jadi makanya diabetes itu disebut dengan the mother of disease, induknya penyakit. Jadi dari diabetes bisa turun jadi jantung, bisa turun jadi penyakit ginjal, ya, bisa menimbulkan stroke, macam-macam penyakit bawaan itu turunannya banyak. Tapi orang sering mengabaikan diabetes ini. Sukanya makannya enak, nikmat, minum enak ya, manis ya. Jadi dibiarkan nggak ketahuan, nggak pernah di-check up. Sekali di-check up, tiba-tiba waktu badan mulai nggak enak, check up, gulanya 400 ya. Gulanya 400 ini udah suatu masalah serius ya. Banyak kerusakan di dalam. Ini propolis itu jika kondisi Anda belum terlalu kritis, gejala mulai gulanya tinggi, itu bisa dibantu dari propolis ya. Jangan menunggu udah terlambat baru dibantu ya. Walaupun beberapa pasien pada kondisi gula sangat tinggi, minum propolis menurun. Tapi sebenarnya itu nggak perlu karena kalaupun Anda punya gula sampai 600, minum propolis turun. Tapi sebenarnya sudah terjadi kerusakan yang sangat banyak di dalam tubuh. Jadi cara makannya rusak, ya, pankreasnya rusak, ya, livernya rusak, ginjalnya rusak. Itu memulihkan itu belum tentu bisa itu. Jadi kerusakannya luar biasa kalau gula tinggi ini ya. Jadi propolis ini bisa membantu dari segi dia memulihkan kerja fungsi insulin. Sebenarnya. Ini, sorry, ini sambungannya ke sini. Jadi propolis ini itu bisa membantu pemulihan kerja insulin. Jadi fungsi pankreasnya pulih, ya. Ini penelitiannya. Jadi ada kandungan drupanin dan artepirinsi dalam propolis ini membuat fungsi pankreas itu membaik, mengeluarkan insulin kembali. Ya, ini drupanin dan artepirinsinya. Kemudian ada juga penelitian lain bahwa quercetin menstimulasi insulin. Jadi ada 3 sebenarnya yang kita dari penelitian ini. Satu meneliti drupanin dan artepirinsi. Ada 4. Yang ini meneliti quercetin sama rutin. Jadi ini golongannya flavonoid. Jadi quercetin dan rutin. Kalau ini bukan ini asam fenolik atau pilinsi ini. Kalau drupanin ini juga flavonoid ya. Jadi ada 4 komponen yang membantu pemulihan fungsi pankreas. Ini. Kemudian ini penelitian lain. Jadi artepirinsi ini membantu adiposit diferensial dan glucose uptake. Jadi
dia bisa membantu penyerapan gula. Ya, arkepliensi ini membantu penyerapan gula. Oke, ya, itu ya. Jadi untuk orang diabetes itu sangat bagus sekali dengan minum propolis. Jadi pankreasnya akan pulih, bisa mengeluarkan insulin yang normal untuk mengatasi gulanya, ya. Tapi jangan sampai terlambat. Kalau Anda terlambat mau ngobatin apapun, biasa tidak bisa bantu banyak ya, karena organnya terlanjur rusak ya. Organ yang terlanjur rusak itu sulit sekali diperbaikin ya. Sekian banyak ribuan triliunan sel yang harus diperbaikin. Jadi sebenarnya bahasanya mau berapa banyak propolis mungkin Anda minum baru bisa memulihkan selnya ya. Oke, ini saya kembali sedikit. Ini ada penelitian tentang COVID ya. Jadi jauh sebelum COVID ini terjadi, kan dulu pernah terjadi virus corona SARS ya. SARS dan MERS. Ini golongannya SARS dan MERS ini juga keluarga familinya virusnya corona. Sama ya, turunannya sama ya. Virus flu burung itu corona juga golongannya ya. Ini waktu zaman dulu itu udah pernah diteliti. Propolis Brazil ini ternyata bisa mengatasi replikasi virus golongan corona. Ya, ini penelitiannya. Ini penelitiannya sudah lama nih. Jadi corona itu 125 nano. Kalau kita lihat ukurannya, virus influenza itu 100 nano. Makanya virus-virus itu susah sekali diobatin ya. Karena ibaratnya dia bersembunyi sedikit saja di belakang sel sudah nggak kelihatan. Jadi obat yang dikirim itu terlalu besar, yang nggak bisa mencapai sasaran. Nah, ini penelitian pernah dilakukan terhadap coronavirus ya. Jadi propolis ini bisa mencegah dia replikasi, penggandaan. Jadi duplikasinya itu keputus. Jadi krisin dan camferol. Jadi ini dua zat aktif yang dari golongan flavonoid itu bisa menimbulkan replikasinya terhenti. Nah, ini luar biasa nih, krisin dan camferol ini ya. Jadi sifat langsung dari krisin dan camferol ini antivirus. Jadi mencegah virus replikasi. Tapi ada penelitian lain bahwa propolis ini sifatnya anti-inflamasi. Jadi dia mencegah peradangan yang hebat. Jadi tubuh yang mengalami serangan dari satu virus atau bakteri, itu kan dia mengirim protein untuk memberitahu ke sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh itu kan ada makrofag, ada limfosit, ada IgG6, ada IgM. Nah, ini adalah semacam tentara-tentara penyerang. Ya, ada natural killer, ada berapa jenis ya. Masing-masing ada fungsinya. Yang paling berfungsi utama itu makrofag ya. Tapi ini kan di sistem pertahanan itu mereka berjaga saja, tidak aktif. Aktif kalau ada protein yang dikirim untuk memberitahu. Itu protein itu namanya interleukin 6 dan interleukin beta, 1 beta. Nah, ketika tubuh diserang oleh virus atau bakteri, jadi daerah yang terluka itu langsung mengirim tukang kurirnya, pembawa pesan ya, namanya messenger ya, pembawa pesan. Kasih tahu ke makrofag, kasih tahu ke limfosit, kasih tahu ke IgG, kasih tahu IgM untuk mengirim tentara. Karena respon tubuhnya berlebihan, ya ini kondisi tidak normal ya. Para ahli juga nggak tahu kenapa tubuh bisa bereaksi berlebihan begitu. Mengirimkan protein interleukin 6 dan interleukin 1 beta ini berlebihan, jumlahnya sangat banyak yang disebut dengan badai sitokin. Jadi ini jenis sitokin IL-6 sama IL-1 ini kalau berlebihan disebut badai karena datangnya berbondong-bondong. Nah, ternyata propolis ini kalau tubuh ada terima propolis, dia bisa memodulasi pengiriman permintaan bantuan itu tidak berlebihan. Karena kalau kirim pesannya berlebihan, itu sistem pertahanan bereaksi berlebihan. Wah, ini butuh bantuan yang sangat banyak.
Jadi dikirimlah tentara yang berlebihan gitu loh. Nah, kalau tentara yang kirim berlebihan, itu selain virusnya diserang, dia nembak-nembak juga tubuh yang bagian sel-sel yang lain sehingga terjadi kerusakan yang luar biasa. Jadi sel-sel sendiri, sel tubuh itu diserang juga. Jadi ini menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Nah, kalau pada orang COVID, itu daerah terutama paru-paru, itu mengalami kerusakan hebat akibat badai sitokin ini. Karena diserang oleh tentara makrofag sendiri. Jadi menimbulkan kerusakan yang hebat. Kalau minum propolis, dia memodulasi, mencegah bahwa pengirian interleukin nggak boleh terlalu banyak, jadi menurunkan kadar inflamasinya. Nah, ini luar biasa, ini luar biasa sekali. Ini adalah uji klinis tahap ketiga di Brazil, di Universitas São Rafael. Kenapa saya bilang luar biasa? Di antara sekian banyak herbal, ribuan herbal, propolis salah satu. Ada beberapa lah mungkin yang pernah diteliti di uji klinis. Ini uji klinisnya sudah tahap 3. Kalau tahap 3 itu sudah pengujian jadi 1, 2, 3. Kalau ujian pertama itu hanya berapa puluh pasien saja yang terkontrol ya. Kalau tahap 2 itu sampai ke tingkat ratusan. Kalau tahap 3 tingkatnya sudah ribuan pasien yang diujikan. Nah, satu kali lagi uji klinik tahap 4. Kalau 30 ini 30 Agustus kemarin sudah selesai. Ini kalau masuk ke tahap keempat, itu propolis itu akan menjadi obat COVID. Tapi sekarang kan hasil penelitian ini belum diumumkan ya, kita nggak tahu kemana. Tapi sejauh ini tahap 1, tahap 2, tahap 3 uji klinis ini menunjukkan hal yang mengembirakan bahwa propolis itu menghambat replikasi virus dan mencegah badai sitokin sehingga mengembirakan. Makanya diuji sampai ke tahap 3. Nanti kalau diadakan tahap keempat selesai, itu propolis lulus sebagai obat COVID gitu, ya. Jadi sini sebelum karena uji ini kalau medis kan memang sangat ketat ya aturannya karena menyangkut keselamatan manusia ya. Jadi kapannya sangat ketat dan berlangsung sangat lama ya. Tahap keempat itu bisa jadi lebih dari 1 tahun, 2 tahun itu baru bisa selesai. Tapi kalau sampai selesai baru kita mau pakai propolis sudah terlambat, kemarin sudah sangat banyak. Makanya sebenarnya apa? Menumpang penelitian ini menunjukkan tanda-tanda positif. Kita memberitahu kepada teman-teman kita supaya kalau kena COVID minum propolis. Paling tidak penelitian yang ada menunjukkan hasilnya bagus ya. Ini meningkatkan imun yang penting, meningkatkan daya tahan untuk jaga supaya kita tidak ngalamin kondisi yang sangat parah ya. Nah, ini propolis antiviral ya, sifatnya itu antiviral. Oke, ini juga penelitian lainnya menunjukkan propolis itu sangat bagus sekali untuk SARS-CoV-2 ini ya. Oke, ini juga sama lah penelitiannya jadi untuk SARS-CoV-2 ini sangat bagus ya. Jadi COVID itu penyakitnya, virusnya sebenarnya namanya SARS-CoV-2 ya. Jadi ini untuk propolis ini sangat merupakan treatment yang murah meriah. Karena dibanding dengan pengobatan biasa itu sangat mahal. Kan baru beberapa hari lalu KB meluncurkan satu obat COVID ya. Itu harganya satu ampul itu 3 juta. Sekali suntik 3 juta. Anda bayangkan kalau itu ternyata 10 suntikan juga belum menunjukkan kemajuan, sudah berapa puluh juta ya. Propolis ini luar biasa. Ini kalau beberapa pasien yang memakai propolis Brazil ini, itu 3 hari sampai 7 hari, itu COVID-nya sembuh. Negatif ya, bisa membaik ya. Jadi antara 3 sampai 7 hari. Yang agak lama itu biasa ada penyakit bawaan lah ya. Tapi selalu tanda-tandanya positif. Jadi saya sendiri kan punya propolis Brazil ya. Nah, itu dan saya
cobakan kepada 29 orang yang positif ya. Antara 3 sampai 7 hari. Itu angkanya di kisaran itu. Ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Paling banyak di 3 hari. Beberapa orang ada penyakit bawaan 7 hari. Jadi luar biasa, propolis ini meningkatkan imunnya sangat cepat. Dalam 24 jam itu imunnya sudah berkembang baik, dia bisa bereaksi baik untuk melawan virus ya. Jadi tubuh ini yang dikuatkan lagi ya sama propolis ya. Jadi ini penelitian lainnya menunjukkan bahwa quercetin yang terkandung dalam propolis itu sendiri itu juga luar biasa, apalagi digabung dengan vitamin C ya. Itu luar biasa sekali. Ini bahkan ya, jadi yang gini ya, hanya dengan quercetin tambah vitamin C itu sudah bisa menunjukkan keampuhan setara remdesivir ya. Remdesivir ini yang sebenarnya dijual oleh Kalbe Pharma 3 juta satu ampul sekali suntik ya. Tapi kalau minum propolis karena ada kandungan quercetin, misalnya Anda minum tambahan vitamin C, itu tingkatannya sudah setara dengan disuntik ampul 3 juta gitu. Padahal Anda hanya minum 1 botol 300.000 ya, bisa melawan remdesivir harga 3 juta. Jadi kalau ini kesimpulan yang saya buat. Bahwa berdasarkan penelitian ya, ini penelitian ya, bukan karangan saya ya, ada 4 mekanisme propolis Brazil ya, propolis Brazil bukan propolis lain ya, melawan virus corona ya, virus SARS-CoV-2. Dia menghambat replikasi virusnya ya. Kedua, dia mencegah badai sitokin. Jadi interleukin 6, interleukin 1 beta ini itu turun. Jadi tadinya dikirim berbondong-bondong, sekarang dikirim sedikit. Tapi tidak boleh berhenti pengiriman sinyal ini. Kalau kirim sinyal ini berhenti, tentaranya tidak datang. Jadi dia tetap harus dikirim pesan ini, tapi jumlahnya terukur sesuai kebutuhan. Propolis bisa memodulasi keperluan itu ya. Terus satu lagi, karena kandungan quercetinnya itu, darah itu tidak membeku. Itu hebatnya. Jadi 30% dari penelitian, 30% pasien COVID itu meninggal karena darah membeku di semua organ vital dan mendadak. Makanya terjadi happy hypoxia. Happy hypoxia itu orang yang mengalami penurunan kadar oksigen tiba-tiba dalam jumlah besar. Dia secara tidak kelihatan bergejala sakit atau apa, normal. Bahkan orang OPG, orang tanpa gejala bisa tiba-tiba ambruk, jatuh di jalan dan meninggal. Kenapa? Karena darahnya membeku seketika dan terjadi penurunan kadar oksigen yang sangat sedikit. Darah yang normal kan harus 90% kadar oksigennya. Ini sampai turun jadi 30% oksigen. Jadi dia nggak bisa bernafas lagi gitu, ya. Jadi propolis ini mencegah darah beku, jadi bisa mengatasi happy hypoxia. Propolis sebagai sifat imunomodulator yang meningkatkan imun. Secara langsung propolis itu meningkatkan daya tahan tubuh. Dia mengaktifkan makrofag, limfosit, IgG, IgM. Jadi para tentara-tentara itu semua aktif. Itu hanya 24 jam itu sudah aktif. Luar biasa sekali propolis sebagai imunomodulator, sebagai peningkat imun tubuh. Itu luar biasa. Tapi dia sifatnya imunomodulator ya, bukan sekedar meningkatkan imun. Jadi kalau imunnya kuat, lemah dia naikkan ya. Tapi kalau over tinggi, dia turunkan. Makanya dia bisa cocok, bagus sekali untuk orang autoimun. Jadi dia memodulasi. Jadi kalau imun yang over, itu bisa menyerang tubuh sendiri. Jadi propolis memodulasi sesuai kebutuhan. Jadi tidak berlebih, tidak kurang, tidak berlebih. Ya. Oke. Ya, itu saja.
Oke, terima kasih Pak Awi. Ya, Ya, tadi kita teman-teman semua satu Indonesia kita semua sudah dengarkan tadi paparan materi dari Pak Awi tentang Prolisda kita, terutama tentang Brazilian Propolis atau Brazilian Green Propolis kita yang sudah terkemas dalam produk yang namanya Prolisda. Ada pertanyaan dari teman-teman di